kesatuan dan kedamaian masih terasa. Bihim yurzaqun, sebab adanya wali abdal. Semiskin-miskin kita masih kededa kelaparan seperti orang yang kada kawa makan seminggu. Miskin tapi masih makan, miskin tapi masih bisa minum. Bihim yurzaqun. Kita miskin kadang-kadang karena membanding dengan orang sugih. Sebenarnya kita bukan orang miskin. Kenapa? Karena kita masih kawa makan setiap hari, kita masih kawa minum setiap hari, dibanding orang lain yang kadang-kadang kada dapat makan apa-apa, kada dapat minum apa-apa. Kenapa jadi seperti itu? Bihim yurzaqun, bihim yurhamun, bihim yumtarun. Karena ada wali abdal. Nah, supaya masuk golongan wali abdal, amalkan 27 kali. Jadi imbah sembahyang subuh, imbah sembahyang jangan ma'amalakan 27 subuh kada. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Hanyar ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Misalnya nah membacanya sambung ulangan biasanya nih. La ilaha illallah. La-nya panjang sampai kalau nyakawa 14 harakat 7 alif 14 ketok. Kira-kira aja Bang ada bakotok juga apa membacanya tuh. 7 alif 14 harakat, la-nya itu ila sa'alif aja, mat tabi'ija illallah sampai ya 2,5 alif atau 3 alif. Siapa membaca yang demikian itu diampuni dosanya 4.000 dosa besar. Kalau inya kada sing dosaan, abah mamanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau abah mamanya kada sing dosaan lagi, maka jiran-jirannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada gagampangan pikir. Nah, mari kita sama-sama mencoba mempertahankan wirid dan amalan istighfar, namun didasari oleh sebuah rasa, aku yang berdosa, aku yang berdosa. Mudahan Allah bimbing dan beri taufik kepada kita untuk mengamalkan tersebut sedikit demi sedikit. Godaan memang banyak, halangan dan rintangan kadang-kadang muncul setiap waktu, membuat kita terhirit, terjebak, lalu nyalahkan orang, lalu memarahi orang, lalu meniwas orang. Kita kada kuat pendirian, ini salah, ini dosa. Tergoda oleh keadaan, tergoda oleh lingkungan, terlimbah, akhirnya timbul orang yang salah, seorang yang jujur. Yang apabila sedetik, 2 detik, apalagi sawat sehari kita sempat nyalahkan orang, berarti belum lazimah, belum tugul lagi ma'amalakan istighfar, belum mantap lagi ma'amalakan istighfar. Mari kita semua, bahkan orang-orang yang sudah sembahyangnya bujur, wudunya bujur, segalanya bujur, bujur itu jangan pernah kita akui. Tetap kita orang yang kada kawa apa-apa. Kita orang yang punya kekurangan, kita orang punya dosa. Kenapa? Kita hamba dan selama-lamanya hamba. Kita hamba dan selama-lamanya hamba. Kada bisi apa-apa. Ini nang bujur nih sudah sembayangnya. Ini nang beudunya bujur sudah. Ini nang baca Qur'annya fasih sudah. Ini nang wiridnya banyak. Dalail burdah ini itu. Aku kada bisi apa-apa. Itu selalu terasa. Kenapa? Karena kita hamba. Dan apabila masih mucil,
Nah, apalagi bahasa ulun tuh. Masih muncul rasa di hati. Seringlah datang ke masjid, dimanapun masjid itu berada. Duduklah. Kalau kawa berwudu, masuk masjid, sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Habis itu niat i'tikaf. Sahajaku beiktikaf di dalam ini masjid karena Allah Ta'ala. Apa rahasianya? Dinamakan masjid karena tempat untuk sujud. Tidak ada sebuah pelajaran penting untuk menjadi hamba kecuali ketika sadar kita adalah sujud saat itu. Muka yang mulia, yang bila ditunjuk orang kita marah, yang bila dimamai orang kita menyayat. Muka yang kita hormati ini harus kita letakkan sejajar dengan kaki di waktu sujud. Dan setiap rakaat kita disuruh 2 kali sujud. Beda dengan rukuk, beda dengan i'tidal, beda dengan duduk antara 2 sujud. Di mana kita sujud? Fil masjid, di dalam masjid. Maka duduk kita di masjid membuat kita sadar Tuhan, hamba adalah hamba. Apapun yang kau perlakukan, 1, itu karena dosa hamba. 2, apapun yang kau lakukan, semua pasti punya alasan yang baik. Walaupun hamba kadang harus tahu apa alasan itu. Sekedar duduk di masjid setengah jam, sejam, insya Allah keluar dari masjid akan terobati hati yang luka. Insya Allah, asal sadar fungsi masjid apa? Tempat untuk menyatakan dan membuktikan kita hamba. Kenapa? Karena sujud. Duduk aja di masjid, jadi nang mana pina patah hati ke masjid, sasak ke masjid raya, sekalinya bubuhan patah hati. Kenapa? Nah, ya Allah, hamba dihukum seperti ini wajar, karena hamba berdosa. Saat kalimat wajar, berarti kita sudah menerima akan ujian. Berarti kita sudah tidak lagi melawan ujian. Wajar karena ulun dihukum. Kenapa? Karena ulun berdosa. 2, perlakuanmu terhadap hamba apapun bentuknya itu pasti ada alasan yang baik, walau hamba tidak harus tahu apa bentuk alasan itu. Yang penting kau adalah Tuhan, aku adalah hamba. Hak Tuhan berbuat tanpa harus ditanya kenapa dan ada. Duduk, timbul nang lalu keluar masjid bak. Nah, basi siut, mudahan. Jangan ke diskotik, patah hati, camuh, bakadap, remang-remang. Hai. Pian gak guru? Tekipik, ada guru. Mudah-mudahan datangi masjid, apalagi ini masjid ada Quran, di masjid ada dalail. Kedusa duduk aja nah. Masjid adalah obat bagi kita. Masjid adalah penghibur bagi kita. Masjid adalah membuat kita sadar kita hamba. Wajar. Kalimat wajar bila sudah muncul, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Seapapun beratnya hidup, ujian datang silih berganti, akui dengan jujur, ya Allah, ulun jua nang salah. Wajar yang hukum begini. Kalimat wajar muncul, mau terhibur, mau apalagi pulang hak Tuhan untuk memperlakukan kita dengan apapun bentuk perlakuan. Kenapa? Sidin Tuhan.
Sidin punya alasan. Walaupun kita kadang harus tahu apa bentuk alasan itu. Mudahan Allah beri petunjuk, beri taufik kepada kita. Istighfar 27 kali di saat habis subuh, ya terserah mau di akhir dari wirid itu, silahkan. Yang penting mari kita coba memintakan ampun kepada Allah buat diri. Bahkan ya Allah, mereka kada salah lawan ulun, mereka kada berdosa lawan ulun. Kalaupun mereka berdosa lawan tiang, ulun datang juga memintakan ampun buat mereka. Nabi pernah diajari oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, mudahan istighfar raja amalkan. Apalagi ada Sayyidul Istighfar. Ada kalau dalail itu kan biasanya ada yang dikarang oleh Hasanul Basri, istighfarnya Hasanul Basri. Nah, atau istighfar apakah? Namun isinya membiasakan kita. Nah, itu maksudnya. Isi istighfar itu membiasakan kita suka menyalahkan diri sendiri. Orang kededak salah lawan kita pun, jikalau mereka salah kepada Allah, itu kita datang kepada Allah, mintakan ampun buat diri dan mintakan ampun buat mereka. Mudahan kalau sudah Kalimantan kayak ini, insyaallah bihim yurhamun, bihim yurzaqun, bihim yumtarun. Kita insyaallah sesusah-susahnya kita begawi, insyaallah kadada yang kelaparan. Kita masih bisa makan setiap hari, kita masih bisa minum setiap hari. Beda dengan orang yang kada dapat banyu dalam hitungan hari yang panjang, bahkan kadada makan apa-apa karena tandus kering kemarau yang panjang. Kita kada kaitu dengan berkat bihim yurhamun, bihim yumtarun, bihim yurzaqun. Alhamdulillah kita kada pernah kemarau 2 tahun. Kenapa? Mudah-mudahan dengan pengakuan kita untuk menyalahkan diri dan memintakan ampun kepada Allah buat diri bahkan buat orang lain, insyaallah Allah masih suka kepada kita, masih sayang kepada kita, masih cinta kepada kita. Kalau kita guruai mengaku salah terus dijajak orang, seapapun orang menjajak, seapapun orang merendahkan kita, seapapun orang menyakiti kita, pandanglah itu wajar, masih sebanyak dosa kita pada hukuman yang Allah berikan. Masih sebanyak dosa kita daripada hukuman yang Allah berikan. Terus untuk mengamalkan istighfar, jangan pernah tergoda dengan keadaan. Karena guru emunnya mengaku salah, mengaku berdosa, beranai, jajak kurang, silahkan. Kita sudah punya pandangan bahwa seapapun orang menjajak kita, seapapun orang merendahkan kita, tidak ada apa-apanya dengan dosa yang telah kita lakukan. Itu hukuman kada setimpal dengan dosa yang kita lakukan. Tetap mulut berkata istighfar, tetap mulut berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini budi pekarkan. Ini sebuah yang Nabi telah diutus liutammima makarimal akhlak. Moga Allah beri taufik hidayah kepada kita agar hati ini benar-benar menemukan ketenangan yang hakiki. Karena siapapun yang kawa ma'amalakan nang kaya ini, inya akan merasakan tenang yang sebenar-benar tenang. Kedada masalah lagi dan kedada yang harus dipermasalahkan. Semua telah selesai dengan sebuah kata yang indah, astaghfirullah. Doakanlah ulun pun juga mendoakan pian sama-sama kita.
Ya Allah, jadikan kami orang yang suka mengaku salah dan suka meminta ampun kepada-Mu. Apapun yang Kau lakukan kepada kami akan mencoba untuk tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami akan berusaha ya Allah menyalahkan diri kami. Perlakuan orang itulah hukuman-Mu kepada kami. Ampuni kami, maafkan kami, dan kami sadar bahwa sebesar apapun hukuman yang Kau berikan kepada kami tidak sebanding dengan dosa yang kami lakukan. Di dalam hukuman Kau masih bijak kepada kami. Di dalam hukuman Kau masih sayang kepada kami. Di dalam hukuman Kau masih cinta kepada kami. Terima kasih ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan orang-orang Kalimantan Selatan, muslimin dan muslimat. Mereka ya Allah adalah hamba-hamba-Mu, umat daripada kekasih-Mu. Mereka tidak ada salah kepada kami, kami yang salah kepadamu, hingga Kau hukum kami dengan hukuman yang namun bentuk hukuman itu masih berbentuk keadilan, kebijakan, dan kasih sayang-Nya. Seandainya mereka ada salah bukan kepada kami ya Allah, mereka salah kepadamu, kami pun datang, ampuni mereka, maafkan mereka. Ampuni kami semua ya Allah, agar kami nanti di akhirat semua masuk ke dalam surga-Mu, dalam kegembiraan, dalam kesenangan, dalam kenikmatan. Kami sepertinya tidak senang ada seseorang di antara kami yang Kau hukum. Kami dalam kenikmatan, tapi teman kami di neraka. Kami di dalam kenyamanan, tapi teman kami di dalam siksaan. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Kami berharap sebagaimana kami senang di dalam surga-Mu, senangkan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat di dalam surga-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yaqulu Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala, inna lillahi ta'ala rihan, Allah berisi angin, tahibu waqtal ashar, akan bertiup di waktu sahur, sepertiga terakhir malam. Malam bagi tiga. Gunanya angin ini bertiup, tahmil, dia akan membawa al-adhkara wal istighfar. Siapa orang yang malam itu tidak memuji diri sendiri, siapa orang yang malam itu sukanya memuji Allah, bukan minta dipuji, siapa orang yang malam itu membaca zikir, memuji Allah, bukan minta dipuji, menyanjung Allah, bukan minta disanjung. Al-adhkar, kalimat-kalimat bentuk pujian kepada Allah dibawa oleh angin. Wal istighfar, angin mencari kalimat orang yang suka mengaku salah dengan bukti muntungnya membaca istighfar, dibawa oleh angin. Zikir dan istighfar ini ilal malikil jabbar, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, biasakanlah di waktu sahur membuat kita menjadi sadar kita hak memuji, bukan minta dipuji. Kita punya tugas menyanjung, bukan minta disanjung. Kita punya tugas mengaku salah, bukan mengaku benar. Kita punya tugas merasa pantas dihukum karena kita punya dosa, bukan merasa pantas dapat sesuatu kenikmatan, bukan merasa pantas dapat pujian, bukan merasa pantas dapat segala kehormatan. Yang pantas bagi kita dalam hidup dan kehidupan, kita dapat hukuman.
kita dapat akan siksaan karena kita orang yang sangat berdosa. Rasa pantas mendapat hukuman membuat kita tegar hidup di dalam dunia, membuat kita mampu berkata dengan jujur saat hukuman datang silih berganti. Mulut ini insya Allah jujur berkata, raditu billahi wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini ada angin tiap waktu sahur, inya itu mengumpulkan kalimat-kalimat yang kada minta dipuji tapi memuji. Karena manusia mungkin juga di tengah malam tuh ada juga minta puji. Bilanya tukang jaga malam lewat lo menyaring aja membaca Quran. Bilanya tengah malam membaca Quran, lalu bilanya tukang jaga malam lewat menyetuk lonceng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi jaga malam Allah menyahut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jaga malam. Kada berjalan lagi jaga malam mendengarkan sidin mengaji. Nah ini kada dibawa angin. Karena ini yang minta dipuji. Karena ini yang ingin minta didengari. Ini zikir yang benar-benar keluar dari hati orang yang ingin memuji Allah. Ini istighfar yang keluar dari hati yang terbiasa merasa bersalah, bukan sering menyalahkan orang. Yang terbiasa mengaku berdosa, bukan sukanya menilai dosa dan kesalahan orang. Ini dibawa oleh angin ilal malikil jabbar. Wa aidan lahu idza kana awwalul lail nada munadin min tahtil arash. Apabila awal malam telah mengumumkan oleh orang yang mengumumkan di bawah arash, pengumuman itu berbunyi, ala liyaqumil abidun. Sekarang hendaklah beribadat orang yang suka beribadat. Mulailah beribadat orang yang suka beribadat. Fayaqumuna, mereka pun membuktikan kesukaannya beribadat lalu beribadat. Kenapa? Seharian dunia sudah, seharian sudah berkecimpung sesuatu nang bahapal. Jadi maghrib sampai seterusnya itu beribadat lagi. Ya termasuk alhamdulillah majelis ta'lim, majelis zikir, itu abidun, orang yang beribadat. Fayusalluna masyaallah, di antara ibadat yang mereka gawi sembahyang. Masyaallah tanpa hitungan, betuyuk. Thumma yunadi munadin fi syatril lail. Kemudian di tengah malam ada lagi pengumuman diucapkan, ala liyaqumil qanitun. Sekarang cepati, waktu sudah tengah malam. Lakasi nang balum beribadat, hendaklah segera beribadat. Jangan berlambat-lambat lagi. Fayaqumun, mereka pun lalu mulai melaksanakan ibadah. Fayusallun, di antaranya mereka menggawi ibadah sembahyang. Ilas sahar, sampai di waktu sepertiga akhir daripada malam. Fa idza kana saharu, bila sudah waktu sahur, yunadi munadin, berteriaklah seseorang menyampaikan pengumuman, ala liyaqumil mustaghfirun. Hai orang yang terlambat bangun, yang baru memulai sepertiga akhir di waktu malam mendatangi Tuhan, jangan putus asa, tetap datangi Tuhan. Ucapkanlah kalimat meminta ampun, ucapkanlah kalimat istighfar, akui kesalahan.
Orang yang mulai malam beribadat engkau kada umpat. Orang yang mulai tengah malam beribadat engkau kada umpat. Sekarang di waktu sahur kau baru bangun, maka jangan besetop, jangan pengoler. Aja 4 jua biar pahabisan, tapi akui bahwa ini adalah dosa dan kesalahan. Bacalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Fayaqumuna, mereka pun bangun, mengambil banyu wudu, sembahyang dan mengutamakan fayastaghfirun, mereka mengakui kesalahan dan keterlambatan mereka. Fa idza tala'al fajr, apabila waktu subuh telah tiba, nada munadin, maka berteriaklah orang yang mengumumkan, ala liyaqumil ghafilun, lakasi bangun orang yang pengoler dan kada tapi rajin beribadah, orang yang kada menghargai waktu, orang yang kada menghargai sesuatu yaitu ibadah. Guring aja. Liyakum al-ghafilun, lakasi subuh sudah masuk. Bangun orang yang lalai, ghaflah, pengoler. Fayaqumuna min mafrashihim, mereka pun bangun dari tempat tidur mereka. Kal mauta, seperti orang yang mati, nusyiru min kuburihim, yang dibangkit dari kubur mereka. Kalau sudah kada mau jua bangun, itu ngarannya kaliwata. Itu pahabisan. Ya mudah-mudahan itu aja sudah bukti. Sesuatu yang wajar kita amalkan, akui dong kesalahan. Sesuatu yang wajar kita wirid, kita amalkan, akui dong kekurangan kita. Orang mulai awal malam udah bangun, orang udah tengah malam mulai bangun, kita paungkitan. Ada lagi nang locot, hanyar ajan aja, bangun, hanyar komat aja, hanyar sembahyang jam 9 kali. Apalagi nang kaya itu maginnya kada dalah mengaku berdosa, dasar hati kada baah, dasar hati kada baadab, karas kajung hati, salah ya kada mengaku salah, kada ada rasa salah tuh kada ada, dasar karas kajung hati. Jar orang dalam kitab, hatinya kayak batu. Nah kata hati kayak batu, diguguri banyu tuh kada mau meresap, lain tanah mendiguguri banyu meresap, batu tuh kada mau meresap. Mudahan mari kita coba ya Allah bimbing kami, beri taufik, beri hidayah kami, berkat Rasulullah, berkat guru-guru kami, agar kami suka mengaku berdosa, lalu meminta ampun kepadamu, meminta maaf, meminta ridha kepadamu. Bimbing kami selalu setiap saat seperti itu, karena memang kami orang yang berdosa, dan kami adalah orang yang tidak sempurna, yang selalu harusnya meminta ampunan, meminta maaf kepadamu atas tidak bisa sempurna melakukan perintahmu, melakukan suruhanmu. Kami tidak sempurna lakukan itu, kami tidak sempurna kerjakan itu. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni abah mama kami ya Allah, ampuni bini-bini kami, keluarga, anak, sahabat, kerabat, jiran, tetangga kami ya Allah. Ampuni mereka semua, muslimin dan muslimat. Masukkan kami ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Kami senang kalau semua terkumpul di dalam surga. Kami senang kalau semua tersenyum di dalam surga.
Kami senang kalau semua tertawa di dalam surga. Semoga jangan ada satupun daripada muslimin dan muslimat masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Hati kami sepertinya tidak senang, tidak nyaman kalau ada satu atau seorang di antara kami Kau masukkan dia ke dalam neraka-Mu, sedangkan kami bernikmat-nikmat di dalam surga-Mu. Ampuni kami ya Allah.